Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Tiodananto, mahasiswa Perbanas. Eh, Saat ini saya akan menjelaskan mengenai rencana bisnis saya, yaitu sepatu yang dapat dibolak-balik atau dengan nama branding Olalik. Apa itu Olalik? Olalik adalah brand sepatu inovatif yang menawarkan sepatu bolak-balik dengan dua desain berbeda dalam satu pasang sepatu. Produk ini diciptakan untuk menjawab kebutuhan generasi muda yang mengutamakan gaya, fungsionalitas, dan efisiensi biaya. Model bisnis Olalik berbasis e-commerce dan media sosial dengan target pasar utama usia 18 sampai 35 tahun, terutama pelajar, mahasiswa, dan pekerja yang resah dengan sepatu yang hanya memiliki satu desain sepatu, yang mana jika ingin tampil beda diperlukan membeli dua pasang sepatu dengan desain yang berbeda. Jadi sepatu ini memiliki desain yang dapat bolak-balik. Jadi satu sepatu itu dapat dimasukkan isinya lagi. Bagian luar dapat dimasukkan menjadi bagian dalam dan bagian dalamnya bisa menjadi bagian luar. Hal itu bisa menjadi desain yang berbeda tampilannya. Seperti itu. Untuk profil usaha, nama usahanya itu Olalik. Lokasinya berdomisili di Jakarta dan kami juga melakukan penetrasi secara online. Jenisnya adalah UMKM lokal e-commerce. Modal awal yang diusulkan adalah 30 juta. Produknya yaitu sepatu bolak-balik desain ganda. Mungkin seperti itu. Untuk visi dan misi, visi menjadi pelopor sepatu multifungsi di Indonesia yang menggabungkan desain inovasi dan keberlanjutan. Misinya adalah menghasilkan produk sepatu bolak-balik yang berkualitas dan estetis, meningkatkan efisiensi penggunaan sepatu bolak-balik bagi konsumen modern. Yang ketiga, mendorong pemberdayaan pengrajin lokal dalam produksi. Yang keempat, menjalankan bisnis berkelanjutan melalui penggunaan bahan ramah lingkungan. Tujuannya itu membangun brand lokal yang kuat dan berdaya saing di pasar nasional. Yang kedua, mencapai laba bersih sebesar 85 juta pada tahun ketiga. Yang ketiga itu memperluas jaringan distribusi melalui marketplace nasional. Analisis pasar dan peluang yang saya tampilkan itu ada analisis eksternal menggunakan PESTEL. PESTEL itu ada politik, ekonomi, sosial, teknologi, environment atau lingkungan, dan legal atau legal. Untuk dari sisi politiknya itu dukungan pemerintah terhadap UMKM dan digitalisasi perdagangan itu lagi tinggi ya. Oleh karenanya itu penetrasi dari Olalik ini menjadi daya tarik sendiri. Lalu yang kedua ekonomi, daya beli kelas menengah meningkat. Tren belanja online juga naik 20% per tahun. Ini mengindikasikan bahwa jika Olalik masuk kepada pasar industri sepatu di Indonesia, ini menjadi peluang bagi brand Olalik tersendiri. Yang ketiga itu ada sosial, gaya hidup praktis dan kesadaran fashion makin tinggi. Mungkin kita bisa lihat sendiri keseharian gaya hidup itu menjadi tolak ukur yang utama ya bagi sebagian besar masyarakat terutama yang di Indonesia ya. Uh, Jika ingin uh, tampil fashion atau mungkin sekedar untuk jalan-jalan keluar, kebanyakan masyarakat Indonesia memilih sepatu yang bagus untuk menaikkan
tingkat kepedean dari diri sendiri. Oleh karena itu, sepatu olak-alik ini menjadi eh, apa ya, suatu peluang untuk menargetkan pasar-pasar tersebut. Lalu yang keempat itu ada teknologi. Dari teknologi ini kita bisa memanfaatkan e-commerce dan media sosial untuk mempermudah promosi dan transaksi. Lalu yang kelima, lingkungan. Tren penggunaan lama lingkungan dalam industri fashion dan pemanfaatan sepatu bisa lebih efisien. Maksudnya di sini adalah jika kita mengimplementasikan inovasi sepatu bolak-balik, hal ini bisa mengefisiensikan bahan-bahan agar ramah lingkungan gitu. Jadi untuk jika kita pengen desain yang satu dan pengen merefresh ke desain yang lain, itu kita tidak perlu membeli sepatu yang lain. Cukup satu sepatu ini bisa dipakai untuk dua aktivitas berbeda atau dua waktu yang berbeda, dan tentu saja tampil lebih fashionable dan lebih segar. Lalu yang keenam itu ada legal. Perlindungan merek dan regulasi hak cipta produk. Tentu saja inovasi-inovasi ini perlu adanya eh, paten ya, untuk mempertahankan inovasi kita agar eh, tidak ada ancaman dari eh, pesaing-pesaing bisnis di industri yang sama. Seperti itu. Eh, Kali ini saya akan membahas analisis TOWS yang ada di brand sepatu olahraga ini. Ancaman yang pertama atau threat yang pertama itu adalah persaingan ketat brand lokal dan impor. Lalu yang kedua itu ada fluktuasi harga bahan baku. Yang ketiga itu ada ketergantungan pada marketplace. Yang keempat, perubahan tren fashion cepat. Lalu untuk kesempatannya, opportunitiesnya itu dukungan pemerintah untuk UMKM dan digitalisasi seperti yang saya bilang tadi. Lalu ada pertumbuhan e-commerce dan tren fashion lokal. Lalu kesempatan ketiga, kesadaran terhadap produk ramah lingkungan. Lalu yang terakhir, peluang kolaborasi dengan desainer dan influencer. Lalu ada kelemahan, tentu ada kelemahan yaitu modal terbatas dan belum ada investor. Karena ini adalah brand yang baru masuk ke industri ya. Lalu ada SDM masih sedikit dan multitasking, kapasitas produksi rendah, lalu belum ada sistem manajemen informasi yang terintegrasi. Untuk strength-nya itu ada pemanfaatan e-commerce dan media sosial, lalu ada harga kompetitif dengan kualitas yang baik. Strategi olahraga itu ada apa? Strategi yang pertama itu ada growth strategi atau strategi pertumbuhan. Yang pertama tentu ada market penetration untuk meningkatkan volume penjualan di pasar lokal dengan promosi digital. Lalu yang kedua product development, yaitu salah satunya adalah mengembangkan varian produk baru seperti sandal bolak-balik atau mungkin desain-desain yang lainnya yang mungkin bisa customer on demand seperti itu ya. Lalu yang ketiga itu market development. Tentu saja perusahaan ini perlu adanya ekspansi ke pasar global atau yang lebih tinggi sebenarnya. Lalu yang keempat itu ada partnership expansion. Lalu strategi stabilitas kita bisa dilihat operational efisiensinya untuk menstandarisasi proses produksi agar lebih efisien dan mengurangi cacat produk. Lalu yang kedua, financial discipline, menetapkan sistem pembukuan digital secara sederhana melalui aplikasi-aplikasi yang ada. Lalu ada brand konsistensi, yaitu fokus pada kualitas dan pelayanan pelanggan agar loyal terhadap kita. Lalu yang keempat, customer retention,
yaitu program membership atau potongan harga untuk pelanggan tetap agar pelanggan itu masih lekat dengan kita ya, produk kita. Lalu yang ketiga, strategi retrenchment. Yang pertama itu adalah cost reduction, ada fokus strategi, asset optimization, dan yang keempat itu adalah partnership consolidation. Rencana keuangannya untuk sepatu olahraga ini ada modal awal 30 juta untuk itu modal pribadi. Mungkin harga jual di pasarnya nanti seharga 325.000 itu termasuk murah karena bisa dibolak-balik dan dipakai berkali-kali ya dengan desain yang berbeda. Lalu biaya produksinya mungkin sekitar 200.000 termasuk bahan baku, tenaga kerja dan kemasannya. Untuk produksi awal kami mungkin sanggupnya 50 unit per bulan. Untuk produksi meningkat 30% per tahun targetnya. Biaya operasional bulanan kami tetapkan 3 juta. Pajak dan biaya lain-lain mungkin 10% dari laba bersih. Tingkat diskonto 10% per tahun dan umur proyek 5 tahun jika kita menggunakan kredit usaha rakyat. Lalu skenario proyeksinya adalah sebagai berikut. Dari optimis sekian, moderat sekian, dan pesimis sekian. Nah, untuk break even point dari perusahaan ini adalah 120 unit. Itu dari biaya tetap 15 juta, yaitu biaya tetapnya. Lalu dibagi hasil pengurangan dari harga jual dikurang biaya variabel per unit. Didapatkan Olalik harus menjual 120 pasang sepatu untuk mencapai titik impas sesuai dengan modalnya. Kesimpulan dan penutup. Olalik merupakan UMKM inovatif yang menghadirkan sepatu bolak-balik dengan desain fungsional dan trendy. Melalui strategi stabilitas berorientasi pertumbuhan, Olalik fokus pada efisiensi, inovasi, dan digitalisasi untuk memperkuat daya saing di pasar internasional. Hasil keuangan menunjukkan usaha ini layak dijalankan dengan prospek pertumbuhan yang berkelanjutan, serta mendukung nilai ekonomi dan sosial bagi seluruh pemangku kepentingan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.